Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yaitu filsafat pendidikan Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Namun, bagaimana Pancasila itu diterapkan dalam dunia pendidikan? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah peta konsep dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama, landasan. Landasan teori dan filsafat dalam pendidikan Pancasila itu didasarkan pada dua aspek utama, yaitu filsafat dasar dan filsafat hukum. Yang kedua, nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila berpedoman pada 5 sila yang masing-masing memiliki makna yang mendalam. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Pancasila ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu implementasi. Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Ada beberapa cara, yaitu lingkungan pendidikan dan kurikulum pada pembelajaran. Yang kelima, metode. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu dapat dipahami dan diterapkan, digunakan beberapa metode pembelajaran. Yang terakhir yaitu tantangannya. Tentu saja penerapan pendidikan Pancasila itu tidak terlepas dari tantangan. Tantangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Filsafat pendidikan Pancasila itu sendiri adalah pemikiran mendasar yang menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam proses pendidikan di Indonesia. Artinya, nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter bangsa. Filsafat ini bertujuan menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, cinta tanah air, serta peduli terhadap keadilan dan kemanusiaan. Filsafat pendidikan Pancasila itu bertumpu pada 3 aspek utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah hakikat atau keberadaan, di mana ontologi dalam pendidikan Pancasila membahas hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk individu. Dalam konteks pendidikan, ontologi mengarahkan bahwa peserta didik tidak hanya perlu dikuatkan secara intelektual, tetapi juga secara spiritual, sosial, dan moral. Pendidikan bertujuan membentuk manusia Indonesia yang utuh, berkarakter, dan berintegritas. Epistemologi yaitu sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi pendidikan Pancasila mengkaji bagaimana ilmu dan nilai-nilai Pancasila itu diperoleh dan ditransformasikan kepada peserta didik. Pengetahuan tentang Pancasila tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran bersifat holistik, interaktif, dan partisipatif, serta menanamkan nilai seperti gotong royong, keadilan, dan ketuhanan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu nilai dan tujuan. Aksiologi membahas tentang tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pendidikan Pancasila. Nilai-nilai yang ditanamkan meliputi nilai keimanan atau ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Tujuannya adalah mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang baik dan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Landasan hukum pendidikan Pancasila diatur dalam beberapa regulasi utama, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional,
Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak dasar dari setiap individu. Pasal 31 ayat 3 mengamanatkan bahwa pemerintah harus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang ini mengatur bahwa pendidikan Pancasila itu menjadi bagian penting dari kurikulum. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila harus diajarkan di semua jenjang pendidikan formal. 5 nilai utama dalam filsafat pendidikan Pancasila. Nilai pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan, memiliki moral yang baik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan keimanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan bertujuan membentuk generasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan, menghargai perbedaan, dan mengedepankan keadilan serta kesetaraan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pendidikan memperkuat semangat persatuan dan cinta tanah air, menumbuhkan rasa kebersamaan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai demokrasi, musyawarah, serta pengambilan keputusan yang bijaksana dan adil. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan bertujuan menciptakan keadilan sosial dengan memberikan akses pendidikan yang setara untuk semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Tujuan pendidikan Pancasila dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu membentuk karakter siswa dan warga negara yang memiliki keimanan, moralitas, dan nasionalisme yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan khususnya yaitu penguatan karakter, membangun manusia yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berjiwa nasionalisme. Tujuan khusus yang kedua yaitu penguatan literasi nilai, membekali peserta didik dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila agar mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini selaras dengan visi pendidikan nasional dalam menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam dunia pendidikan? Yaitu ada dua cara melalui lingkungan pendidikan, baik formal, non-formal maupun informal. Yang kedua melalui kurikulum dan pembelajaran. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam semua pelajaran, bukan hanya di pelajaran PPKN. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kejujuran bisa dimasukkan dalam pembelajaran matematika dan sains hingga seni budaya. Implementasi ini memastikan bahwa nilai Pancasila tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dipahami dan diterapkan, digunakan beberapa metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa berupa diskusi kelompok, refleksi pribadi, simulasi, dan partisipatif. Selanjutnya, media dan sumber belajar. Buku ajar berbasis nilai-nilai Pancasila seperti video, artikel, dan bahan ajar digital yang relevan dengan kondisi saat ini.
Metode-metode ini bertujuan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Tentu saja penerapan pendidikan Pancasila tidak terlepas dari tantangan. Tantangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal itu berasal dari siswa, guru, dan lembaga pendidikan. Dari siswa, tidak semua siswa memiliki minat atau kesadaran terhadap pentingnya nilai Pancasila. Dari guru, guru juga mungkin kesulitan menerapkan metode pembelajaran berbasis nilai Pancasila secara kreatif. Dari lembaga pendidikan, tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai. Tantangan eksternal itu dari faktor global dan lingkungan. Globalisasi itu pengaruh budaya asing dan teknologi digital itu dapat menggeser nilai-nilai lokal. Dari lingkungan sekitar yang tidak kondusif itu dapat menghambat penguatan karakter siswa. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebagai kesimpulan, filsafat pendidikan Pancasila adalah dasar dalam membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, cerdas, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu harus terintegrasi dalam semua aspek pendidikan. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran PPKN, tetapi juga dalam semua aktivitas pembelajaran di sekolah. Meskipun ada banyak tantangan, dengan kolaborasi semua pihak, penerapan pendidikan Pancasila itu dapat memperkuat identitas bangsa dan membentuk generasi yang siap menghadapi perubahan global. Mari kita bersama-sama menjadikan pendidikan berbasis Pancasila ini sebagai pondasi dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.